Kita ada di segmen terakhir, harapan baru terkait dengan pemberantasan korupsi. Saya langsung ke Bang Saud. Bang Saud, tadi Gus Jazil katakan kuncinya di Presiden untuk bisa mengembalikan kembali marwah, kepercayaan publik terhadap KPK terkait dengan pemberantasan korupsi. Iya, pelajar dari banyak negara, saya sering mengambil contoh ini, tapi orang pasti bosen. Gitu. Tapi contoh bagus ketika seorang menterinya Lee Kuan Yew pulang dari perjalanan di luar negeri ketika itu, Lee Kuan Yew, LKY, suspek ini terjadi sesuatu. Karena dia berangkat dengan seorang wira swasta atau apa. Dipanggil malam itu, besoknya menteri itu mati di rumahnya dengan kepalanya ditembus peluru. Dugaannya dia bunuh diri. Ada spekulasi macam-macam mengatakan jangan-jangan waktu dipanggil Lee Kuan Yew dikasih senjata suruh bunuh diri. Gitu. Tapi apa yang bisa kita ambil dari cerita itu, sejak itulah Singapura bersih. Itu yang selalu saya katakan, Pak Prabowo pun bila perlu dia harus sikat pertama kali teman-temannya di partai politiknya kalau terjadi sesuatu. Ini yang lain pasti berhenti. Ya kan? Memang itu terasa seperti, enggak. Ini korupsi ini soal dosa ini. Selain memang ada soal sistemik yang rusak. Tapi sebenarnya lebih kepada individu sebenarnya. Iya kan? Kan kita punya pengalaman, orang di depan presidennya ngomong baik-baik, di belakang dia ngambil kan. Nah itu makanya jangan ragu juga kalau kita pun membersihkan partai kita sendiri, bukan berarti kemudian partai presiden jadi tidak populer, enggak. Itu yang terjadi kenapa Pak SBY waktu itu melakukan strategi yang sangat berbeda dengan strategi 10 tahun belakangan ini kan itu. Jadi kita sependapat dengan itu dan saya berulang-ulang juga mengatakan dari prinsip yang kita sebut sebagai bagaimana memahami single client sebuah, karena kita sekarang kita anggap nih presiden ini klien kita yang kita harus lindungi. Jadi dia batuk aja pun sebenarnya udah cukup kita pahami, nggak mesti dia mesti marah-marah gitu. Ya, pidato pertama di KPU itu pun udah jelas message-nya, ya kan? Jadi sekali lagi kita berharap, tapi kita masih percaya per hari ini ya kita masih percaya bahwa ada satu strategi, sistem, style yang sangat berbeda dengan 10 tahun presiden sebelumnya. Dan kita lihat aja, mudah-mudahan saya tidak salah di dalam menganalisis itu. Karena bagaimanapun, dia punya Sabta Marga, punya Sumpah Prajurit, punya 8 wajib ABRI. Itu detail-detail di situ integritas sebenarnya. Dan ini apakah kemudian itu cenderung kepada harapan dan himbauan, saya pikir nggak usah kita terlalu skeptik juga. Katakanlah KPK-nya juga lemah, tapi begitu dia bilang perintahan kepada, tolong ya penegak hukum yang lain, jangan lu remote tuh ya, jangan lu ganggu tuh ya, itu akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Saya pikir itu. Oke, baik. Bang Kurnia, terkait dengan komitmen dari Kepala Negara? Iya, tentu kita harapkan itu akan segera terrealisasi. Apa yang diucapkan mungkin kita tarik 1,5 tahun yang lalu saat proses kampanye, saat pidato di KPU, atau mungkin saat momen-momen lainnya bicara tentang anti korupsi, ada banyak sebenarnya list yang sudah diberikan oleh masyarakat terkait dengan problem pemberantasan korupsi di Indonesia yang dihasilkan atau yang menjadi dampak dari pemerintahan 10 tahun ke belakang. Jadi tidak sulit sebenarnya bagi Presiden Prabowo untuk memetakan masalah dan menyelesaikan berbagai persoalan. Tadi sudah banyak kita bahas soal LHKPN, soal regulasi, bagaimana pengawas penegak hukum. Pak Prabowo itu kan atau Presiden adalah panglima penegakan hukum. Tentu dalam konteks intervensi perkara itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi ketika ada satu lembaga negara yang dihujat oleh masyarakat, yang dikritik oleh masyarakat seperti KPK, butuh intervensi dari Presiden. Bukan intervensi perkara, tapi intervensi perbaikan kelembagaan. Terkait dengan kepolisian yang selama ini, apalagi Gus Jazilul, kepolisian baru membentuk Kortas Tipikor Polri. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh Komisi 3, oleh pemerintah, dan ada proses evaluasi dan indikator yang jelas. Apakah pembentukan Kortas ini sekedar gimmick pemberantasan korupsi atau benar-benar serius dilakukan oleh Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo? Juga di Kejaksaan harus ada transparansi atau pengejaran pemulihan kerugian keuangan negara agar masyarakat tidak hanya bertepuk tangan saat
Kapus Penkum atau Jaksa Agung konferensi pers penetapan tersangka. Tapi masyarakat bisa bersorak-sorai ketika kejaksaan mengumumkan sudah sekian triliun kerugian negara kita tambal dari penegakan hukum ini. Oke, itu masukan yang bagus Gus Jazil yang kemudian nanti mungkin akan dibahas di Komisi 3. Tapi sebelum ke Gus Jazil, karena kita juga live streaming, ada juga masukan dari masyarakat. Ini terkait dengan LHKPN begitu. Masa pejabat belum penuhi LKPN ini tidak ditandai objek wajib pajak yang terlambat saja ditempeli stiker. Ini bagaimana respon dari Bang Saud? Ini dialog di live chat streaming kita. Oh iya, itu kembali lagi saya menegaskan kembali lagi pernyataan saya sebelumnya bahwa mau diambil dari kepatuhan terhadap LKPN ini jangan lupa itu instrumen internasional. Itu piagam PBB kita tanda tangani, Mas Andri. Itu udah jelas itu bahwa itu salah satu yang kita harus patuhi di situ. Yang menurut saya itu mainstream internasional, bukan mengada-ada. Itu datang dari kajian akademik yang cukup tinggi bahwa itu ada salah satu mekanisme kontrol dan itu jadikan standar ukuran. Nah kemudian orang akan melihat, orang akan membaca, semua diplomat asing di Jakarta membaca. Loh begini ya penyelenggaraan negaranya kok begini ya? Udah ada ketentuannya kayak nggak ditakuti gitu kan. Mungkin kata Kurnia tadi masih proses. Tetapi makin cepat Anda mensubmit makin bagus dong, ngapain tunggu-tunggu juga gitu, sampai batas waktu dan seterusnya. Sehingga kita per hari ini masih beranggapan kalau memang itu terjadi ada karena kelengahan, saya pikir dia harus dihukum. Presiden harus panggil, kamu ini mau jadi menteri saya nggak sih? Ya itu, ya harusnya ada ketegasan iya, kepala negara. Bisa jadi memang juga udah diomongin, cuman kan nggak dipublik kan. Lebih bagus juga nggak usah dipublik lah, ya kan? Mungkin begitu. Baik, terakhir saya langsung ke Gus Jazil, apa yang kemudian harus diperhatikan selain juga banyak sekali catatan-catatan bagus untuk kemudian nanti akan direspon oleh Komisi 3 dari Bang Kurnia tadi. Ya tentu LHKPN seperti saya Pak Saud oleh Mas Kurnia itu kan bagian alat kontrol untuk seorang pejabat negara. Untuk mengontrol dirinya sendiri maupun orang lain, ini transparansi namanya. Cuman memang di situ tidak ada sanksi tertentu. Lebih pada soal etik dalam konteks sanksi itu. Nah namun kalau Pak Prabowo misalkan sebagai presiden gitu memerintahkan menterinya ya pasti jalan semua lah. Nah oleh sebab itu kita tunggu saja. Kalau misalkan sampai batas akhir tidak mengisi, ya tentu dilihat nanti komitmennya. Kalau pejabatnya saya tidak komitmen, ya bagaimana masyarakat bisa dukung. Jajarannya termasuk. Iya, gitu. Termasuk. Ya. Sebetulnya sudah komitmen, tapi ternyata Wakil Ketua KPK menyebut Nurul Gufron bahwasanya memang banyak pejabat yang isi LHKPN ini ternyata asal-asalan begitu, Gus. Ini yang kemudian menjadi catatan. Ya itu kan tidak pantas keluar dari KPK seperti sampai Pak Kurnia, itu problem dia, bukan problem yang isi gitu. Iya kan, problemnya ada di sana. Nah oleh sebab itu menurut saya dugaan asal-asalan atau salah input atau yang lain kalau memang salah kan bisa diklarifikasi. Menurut saya begitu. Dan tidak harus juga dipublikkan seakan-akan kan menambah citra KPK makin buruk saja kan. Seakan-akan nggak mampu untuk urusan hanya sekedar meluruskan LHKPN saja masa nggak bisa gitu misalkan. Karena silakan Gus. Nah oleh sebab itu menurut saya urusan LHKPN ini memang karena secara hukum tidak ada sanksi yang tegas. Tapi secara etik itu bisa disebutkan ini pejabat yang memang secara etik mempertanggungjawabkan kekayaannya. Semua publik boleh lihat. Itu artinya bagus. Semua masyarakat bisa memberikan masukan. Gitu. Nah, saya pikir pemerintahan Pak Prabowo karena masa awal, nah, salah satu komitmennya bisa ditunjukkan melalui orang dekatnya atau kementerian, menteri-menterinya. Ya itu aja, itu bisa jadi ukuran. Proses LHKPN kan sebenarnya kalau diajari cepet kok, cepet nginputnya. Kalau sampai terlambat sampai apa mungkin terlalu banyak yang mau diinput. Atau lupa yang mau diinput. Sebenarnya ya kalau itu saja buktikan komitmennya lewat itu sehingga apa yang disampaikan Pak Presiden selaras dengan semua orang dekatnya. Mas Kurnia, karena kan memang seharusnya kalau untuk LHKPN ini kan disandarkan pada prinsip kejujuran. LHKPN adalah instrumen pencegahan korupsi paling awal begitu ya? Iya, LHKPN adalah instrumen penguji integritas formil.
saya misalnya atau kita masyarakat melihat LHKPN pejabat publik A misalnya, kita bisa nilai apakah secara formil dia berintegritas atau tidak. Kalau dia tidak patuh atau tidak melaporkan, tentu dia tidak berintegritas. Tapi kalau kita masuk ke ranah material, tentu kita punya keterbatasan. Tidak mungkin masyarakat misalnya di kota A mengecek pejabat publik, misalnya di kota Jakarta yang jaraknya jauh. Maka dari itu diberikanlah oleh undang-undang melalui pengelolaan di KPK agar bisa fungsi kontrol itu berjalan. Fungsi pengecekan berkala oleh masyarakat berjalan. Jadi untuk KPK, tadi Pak Nurul Gufron, sebaiknya statement itu disimpan saja di internal. Dibahas di internal, ditindak pejabat itu. Langsung ditindak ya? Kan kita tidak tahu nih, apakah yang asal-asalan mengisi tadi diberi tindakan atau tidak oleh KPK. Atau hanya didiamkan dan diucapkan di hadapan jurnalis misalnya. Dan itu saya rasa tidak begitu tepat dan baik disampaikan oleh KPK. Itu. Akan dilantik beberapa hari lagi pejabat KPK. Pesan dari Bang Saud singkat saja, karena waktu kita singkat. Ya, punya target aja, mau Anda mau punya indeks persepsi korupsi berapa selama 5 tahun ke depan. Kami dulu pertama dilantik di DPR, habis dari DPR kita kembali ke KPK waktu itu di Gedung Lama, kita mau 300 kasus. Bukan 300, pasukannya makin lebih dari 300 dia mainkan. Jadi Anda harus inspiring teman-teman untuk mengencourage itu, oh ini message-nya jelas gitu. Jadi pesan-pesan mereka datang nanti itu harus datang dengan sejumlah alat-alat yang terukur. Jangan hanya bilang saya mau korupsi berhenti. Iya, ukurannya apa? Indeks persepsi korupsi itu salah satu ukuran. Kalau mereka katakan gua mau 50, nah itu keren. Gitu, kira-kira gitu. Karena korupsi adalah extraordinary crime atau kejahatan sangat luar biasa, artinya butuh kerjasama semua pihak, tidak hanya KPK sendiri. Tadi disampaikan Gus Jazil, Mas Kurnia dan juga Bang Saud, butuh kerjasama semua pihak, tidak hanya KPK yang sendiri, tapi kita semua. Terima kasih Gus Jazil, terima kasih Mas Gur, terima kasih Bang Saud sudah bergabung bersama kami di Fokus Terkini edisi malam hari. Saya Ardianto Wijaya Kusuma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.